Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Tias Tinjak di program Berbagi Itu Indah. Baik teman-teman semua, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat tentunya ya. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang pentingnya ilmu manajemen. Kenapa sih ilmu manajemen ini penting? Biasanya akan dibutuhkan bagi para pekerja yang mulai meniti dalam jenjang manajerial. Ya, seperti yang kita ketahui di saat kita kuliah dulu, bahwa setiap mata kuliah atau setiap jurusan bidang studi apapun biasanya akan mempelajari yang namanya ilmu manajemen. Manajemen itu sendiri artinya adalah mengelola ya, how to manage, bagaimana itu mengelola. Nah, yang saya ketahui dari berbagai macam teori, ilmu manajemen itu tidak lepas dari yang namanya planning, organizing, kemudian staffing, lalu leading dan controlling. Namun di dalam pelaksanaannya seringkali hal ini terlewati sehingga suatu perencanaan pekerjaan hasilnya menjadi kurang optimal. Nah, agar ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman yang baru memasuki dalam dunia kerja di tataran level manajemen, ini saya sedikit sharing apa sih sebetulnya disebut dengan planning, organizing, kemudian staffing, lalu kemudian lagi leading dan controlling. Nah, kalau misalkan teman-teman yang melakukan ini di dalam pekerjaannya, insya Allah akan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Baik, akan kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah planning. Planning adalah suatu perencanaan pekerjaan. Misalnya, perencanaan pekerjaan kita dalam 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, atau per hari. Biasanya kalau untuk perusahaan yang besar, mereka akan melakukan yang namanya business plan, di planning dalam jangka waktu misalnya 5 tahun. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita rencanakan bagi tataran manajerial level dalam fungsinya masing-masing, baik itu di HRD, baik itu di operasional, marketing, project, dan lain sebagainya. Jadi perencanaan ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga target yang akan kita capai diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Ya, yang kedua, planning. Yang kedua adalah organizing. Di dalam organizing ini bagaimana artinya kita mengorganize, mengatur semua pekerjaan di dalam perencanaan itu ke dalam tataran job description misalnya. Kemudian di dalam job description ini kita akan melihat memaparkan tentang apa sih tugas tanggung jawabnya, kemudian apa sih posisi jabatannya, kewenangannya, kemudian apa sih job spesifikasi yang harus dimiliki oleh si orang yang akan menempati posisi tersebut. Nah, di dalam hal ini, di dalam organizing ini, teman-teman bisa melakukan yang namanya membuat struktur. Ya, struktur kalau misalkan di dalam suatu event itu bisa dalam bentuk kepanitiaan, tetapi kalau di dalam organisasi perusahaan itu berupa struktur organisasi di dalam sebuah departemen. Kira-kira di dalam departemen itu ada fungsinya apa saja, misalkan fungsi A, B, dan C. Nah, kalau misalkan yang namanya struktur organisasi sudah dibuat, kemudian job description-nya pun sudah jelas, baru kita lari ke yang namanya staffing. Staffing itu adalah menempatkan orang yang pas dalam menduduki posisi jabatan yang ada di dalam struktur organisasi. Oleh karenanya, ketika struktur organisasi itu sudah firm dibuat, harus dibuatkan yang namanya job description. Job description itu terdiri apa aja sih dalamnya? Nah, seringkali juga di dalam job description ini dalam memaparkannya tidak terlalu jelas. Nah, di dalam job description yang harus
tercantum di dalamnya. Salah satunya adalah pertama, nama posisi jabatan itu apa. Kemudian yang kedua, selain nama posisi jabatan, atasan langsungnya posisi jabatannya apa. Kemudian berikutnya adalah bukan jabatan, bawahannya siapa, berapa orang, seperti itu ya disebutkan. Jadi atasan langsung dan bawahan langsung. Baru kemudian setelah itu fungsi dari jabatan ini apa. Contohnya misalkan untuk fungsi jabatan sales. Apa sih fungsi jabatan seorang sales? Fungsi jabatannya adalah untuk melakukan penjualan dalam mencapai target revenue perusahaan. Kemudian fungsi misalnya fungsi dari HRD, Departemen HRD fungsinya apa? Fungsinya adalah mengelola seluruh sumber daya manusia, seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya, setelah fungsi jabatan itu apa, baru kemudian disebutkan pula di situ yang namanya tugas dan tanggung jawab, sehingga tugas dan tanggung jawabnya di situ dipaparkan dengan jelas. Misalnya kalau untuk sales, pertama mencari database, kemudian yang kedua misalnya melakukan canvassing, kemudian melakukan follow up customer dan lain sebagainya. Begitupun dengan di HRD, dalam fungsi HRD tugas dan tanggung jawabnya apa misalnya salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah kepersonaliaan, mulai dari pencatatan absensi, kemudian merecord data lembur, melakukan pencatatan payroll dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, kemudian scope of work-nya sampai di mana? Misalkan kalau untuk area sales tadi ya, scope of work-nya adalah penjualan di area A misalnya atau di area B. Sedangkan untuk kepersonaliaan atau ke-HRD-an misalnya, scope of work-nya apa nih? Scope of work-nya adalah melakukan pendataan disiplin kerja karyawan di area unit B misalnya, seperti itu. Karena di dalam fungsi HR juga ada beberapa fungsi lagi, ada kepersonaliaan, ada juga ke-HRD-an. Misalnya scope of work-nya apa? Hanya ruang lingkup kepersonaliaan atau ruang lingkup ke-HRD-an ya. Lalu setelah itu selain tugas dan tanggung jawab, scope of work, kemudian ini hubungan dia untuk posisi jabatan ini, hubungan dengan internalnya dengan siapa, kemudian dengan eksternalnya, dengan pihak eksternalnya dengan siapa. Misalnya kalau dengan internal bisa saja dengan seluruh karyawan misalkan ya untuk HRD, dan untuk eksternalnya misalnya dengan dinas ketenagakerjaan atau dengan vendor training dan lain sebagainya. Dan berikutnya lagi setelah scope of work, hubungan eksternal dan internal, setelah itu adalah untuk job description dia, targetnya apa sih yang harus dicapai. Jadi di situ sudah tercantum yang namanya key performance indicator. Jadi indikator dari keberhasilan si pejabat ini apa. Misalkan untuk seorang sales, KPI-nya apa, key performance indicator-nya apa, misalnya 90% dalam mencapai target yang sudah ditentukan, ya yang harusnya 100%, misalkan 90% juga sudah dikatakan perform. Jadi itu indikator keberhasilannya. Kalau untuk HRD sendiri, misalnya di bagian kepersonaliaan, contohnya adalah performance indicator-nya ketika catatan absensi atau disiplin kerja karyawan itu baik. Ya, tidak ada yang namanya alpha atau keterlambatannya itu rendah sekali, atau turnover karyawannya bagus gitu ya, rendah. Nah, itu salah satu dari performance indicator. Nah, setelah itu baru kita cantumkan juga tuh yang namanya job spesifikasi. Apa sih yang disebut dengan job spesifikasi? Job spesifikasi ini, adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh SDM yang menempati posisi jabatan ini.
Misalnya pendidikannya apa, pria atau wanita kah, berpengalaman berapa tahun, harus memiliki skill A, B, C, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan job spesifikasi. Dan ini akan menjadikan data yang sangat berguna bagi seorang HRD, karena ini akan menjadikan suatu bahan dasar dalam membuat job evaluasi yang nantinya akan berhubungan dengan yang namanya point class dalam menghitung grading salary. Berapa sih rupiah dia harus dibayar, atau grading kepangkatannya ada di area mana. Itu yang harus kita pahami ya. Sehingga di dalam membuat job description itu harus sejelas mungkin, sehingga akan dicapai yang namanya keadilan dalam melakukan atau memberikan suatu bukan upah, suatu kompensasi buat yang bersangkutan. Oke, tadi kita sudah sampai ke planning, organizing, baru staffing. Staffing itu adalah mengatur atau mencari orang SDM yang tepat dalam menduduki posisi jabatan tersebut ya, yang ada di dalam struktur organisasi. Setelah kita melakukan staffing, tentunya the right man on the right place, tentunya ya, sesuai dengan requirement yang ada di dalam job spesifikasi tadi. Setelah itu baru kita melakukan yang namanya leading. Leading itu kita sebagai manajer, sebagai orang yang mengelola suatu pekerjaan, kita harus mampu dalam memimpin, melead ya. Leading artinya memimpin suatu pekerjaan ini, yang mana itu tadi bagaimana si yang bersangkutan mampu menggerakkan timnya untuk bergerak supaya bisa mencapai tujuan dari rencana yang tadi, mencapai goals-nya itu sesuai dengan target. Kemudian setelah itu fungsi dari manajemen yang berikutnya adalah melakukan controlling. Jadi apakah controlling ini dilakukan per minggu sekali atau per bulan sekali terhadap kinerja yang dilakukan oleh tim yang ada di bawahnya, oleh staff-staffnya yang tadi. Nah, apabila misalkan ada sesuatu hal yang harus direview, maka dilakukan perencanaan ulang kembali, direvisi kembali, direncanakan ulang kembali. Jadi fungsi dari manajemen ini akan merupakan suatu siklus, yaitu planning, organizing, staffing, kemudian leading, controlling, dan running lagi, akan terus seperti itu. Nah, biasanya untuk seorang manajer yang melakukan ini dengan tertib akan menghasilkan hasil yang optimal, baik optimal buat pekerjaannya sendiri ataupun optimal bagi timnya dalam bekerja. Tidak ada yang namanya buang-buang waktu kerja, karena key performance indicatornya sudah jelas, kemudian job description-nya udah jelas, perencanaannya sudah jelas, dan selalu dikontrol oleh si manajernya. Itulah sedikit banyak terkait dengan ilmu manajemen. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja di tataran level manajemen. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di sesi yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.